warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosna Marismayana dari program studi PGMI kelas C semester 7. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir terbawi oleh dosen pengampu Ibu Dr. Fatira Wahida MAG. Pada kesempatan ini saya mengambil tema masa turunnya surah Al-Fatihah dan nama-nama lain dari surah Al-Fatihah. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan membacakan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Fatihah adalah surah yang menjadi salah satu rukun dalam sholat, sehingga sangat diwajibkan untuk diketahui dan dihafalkan oleh setiap muslim. Surah Al-Fatihah juga merupakan surah yang paling pertama dalam Al-Quran. Masa turunnya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah bukanlah merupakan surah yang pertama kali diturunkan. Meskipun surah Al-Fatihah letak urutannya itu merupakan surah yang pertama dalam Al-Quran. Dalil yang menguatkan, salah satu dalil penguatnya yaitu ayat 87 dari surah Al-Hijr. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya Shallallahu alaihi wasallam atas karunia diturunkannya surah Al-Fatihah. Hal ini menjelaskan bahwa surah Al-Fatihah ini diturunkan sebelum surah Al-Hijr. Padahal surah Al-Hijr merupakan surah Makkiyah. Dengan demikian berarti surah Al-Fatihah juga merupakan surah Makkiyah. Selain itu, tempat turunnya hukum kewajiban sholat itu juga di Mekah, dan tidak ada perbedaan pendapat antara ulama dalam hal ini. Nama-nama lain dari surah Al-Fatihah yang disebutkan secara jelas dalam nas. Yang pertama yaitu Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab atau Fatihatul Quran. Al-Fatihah artinya pembuka, berarti Fatihatul Kitab berarti pembuka dari kitab, sedangkan Fatihatul Quran berarti pembuka dari Al-Quran. Nama ini diambil dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu Ummul Quran dan Ummul Kitab. Ummul Quran berarti induk atau inti dari Al-Quran, sedangkan Ummul Kitab berarti induk atau inti dari kitab. Kenapa demikian? Karena inti dari kandungan Al-Quran ini juga berasal dari surah Al-Fatihah. Nama ini diambil dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan As-Sabiul Masani. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Hurairah. Yang ketiga, As-Sabul Masani. Arti dari As-Sabul Masani yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Yang keempat, Al-Quran Al-Azim. Makna dari Al-Azim yaitu yang agung. Yang kelima, As-Solah. Nama ini diambil dari sebuah hadis qudsi. Keenam, Ar-Ruqyah. Dinamakan Ar-Ruqyah karena dikisahkan dalam sebuah hadis sahih bahwa para sahabat pernah diminta untuk meruqyah seseorang yang tersengat kalajengking. Kemudian para sahabat membacakan surah Al-Fatihah dan serta-merta diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Asy-Syifa atau penawar. Dikatakan Al-Fatihah Asy-Syifa atau penawar dari segala macam racun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan, dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.